Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap pagi Selasa hingga Jumat insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasaihul Ibad, lanjutan kemarin ya. Alhamdulillah sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir ya. Pak Zian, alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mudah-mudahan Pak Zian selalu sehat ya, alhamdulillah. Kemudian Kang Akung juga sudah hadir paling awal. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Akung? Disusul oleh Kang Dendo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Cep, sehat? Kemudian Pak Juni ya. Pak Juni, Pak Jani tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah kelewat juga nih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kelewat. Kak Yono JRA juga sudah hadir, alhamdulillah. Sudah berikan hadiah. Mudah-mudahan berkah selalu Kak Yono. Kemudian Nok Muznah juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut ngaji Yai. Monggo Nok Musnah. Kemudian Mas Ari Kempes Kalteng juga sudah mampir ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Ari, sehat Mas Ari? Masya Allah. Tadi yang kelewat boleh diulang lagi. Kak Yono, salam takdim saking Sugiono Pati loh, kok sama ya. Pak Azman, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Azman ya. Kemudian Kak Yono JRA, mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Sehat selalu dan namanya kok bisa mirip gitu. Mudah-mudahan berkah selalu Pak. Amin katanya ya. Kita doakan ya Pak ya. Kemudian, iya sama. Abah Hoji, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah ya. Abah semakin sehat selalu Bah. Kemudian Pak Kamto. Patine pundi. Apa ini? Patine pundi. Pak Kamto. Sehat selalu Pak Kamto ya, mudah-mudahan Pak Kamto istiqomah ya. Kemudian Cing Ato juga sudah hadir. Assalamualaikum Guru, hadir. Inya banyak nih Cing Ato ya, mudah-mudahan sehat selalu Cing. Abah Oji juga amin. Pak Jani, oh iya Pak Ustadz. Pembahasan aduh kelewat. Kulo kain. Apa nih kayon nih kulo kain? Kain tuh apa ya? Kayen ya. Kemudian nah ini dia sang ceria kita dari Tasik. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Wiwin, sehat selalu ya Bu Wiwin. Oke, sehat selalu. Mudah-mudahan sehat dan sehat. Saya Kayen ya, siapa ya saya lupa nih, Masya Allah. Saya Kayen. Nah ini Bu Un juga hadir ternyata, Masya Allah. Sehat selalu Bu Un ya. Amin Pak Ustadz juga sama, siap Bu Wiwin ya, Masya Allah. Sang ceria kita. Ustadz Azari juga tadi sudah kelihatan ya. Pak Kamto, aku mboten sang. Apa sih? Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Oh maksudnya. Oh iya. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Yono ya. Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ya. Ya banyak kawan saya yang di Pati Pak.
yang sekarang sering ketemu setiap Jumat ya, insya Allah. Sehat selalu ya Pak ya, mudah-mudahan. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah wa masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Siap Azhar Abdullah, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Pak Kamto, kulo mboten sangat maos. Oh, mangga-mangga. Insya Allah mustami ya Pak Kamto ya. Ustad pripun carae? Oh, mangga-mangga. Pak Kamto pengen bisa. Ayo ikuti pripatnya Pak Kamto ya. Nanti Pak Kamto beli bukunya, buku panduannya, terus ikuti pripatnya. Insya Allah bisa Pak Kamto ya. Iya, insya Allah metodenya mudah untuk membacanya. Begitu Pak Kamto. Yang penting jaga semangat itu Pak Kamto ya. Mudah-mudahan Pak Kamto ada semangat yang tinggi untuk pengen bisa baca. Begitu ya Pak Kamto ya. Kemudian M. Zainal Arifin, yai kawulo hadir saking Rapindo Porong. Rapindo Porong. Monggo mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Kak Hamid. Nah ini Kak Hamid. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, amin. Insya Allah Pak Supri, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yono, kamto kantun mirengake kados kulo. Insya Allah Pak Kamto ya. Kak Yono monggo mirengake. Insya Allah mudah-mudahan faham ya. Allah fahamkan itu yang penting ya. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad ya. Sebelumnya kita doa dulu ya. Pak Kamto sama Kak Yono boleh lihat di YouTube Pak. Nah saya ada YouTube-nya. Jadi setiap kajian live di TikTok itu diupload di YouTube. Jadi Bapak bisa lihat ulang. Nah itu Pak. Ya mudah-mudahan Bapak bisa buka di YouTube saya ya. Oke, Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mugi-mugi yai tansah pinaring sehat walafiat. Amin. Insya Allah Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sabarsa juga sudah kelihatan ya, sepertinya sudah hadir ya. Kemarin Pak Sabarsa waktu ketemu dengan Pak Hadi ngobrol enggak? Saya kok enggak lihat Pak Hadi ngobrol sama Pak Sabarsa. Pak Mus, Assalamualaikum Yai hadir. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Pak Mus sehat selalu Pak Mus ya. Mudah-mudahan Pak Mus tetap istiqomah dan dalam keadaan keberkahan. Pak Abdul Hamid juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Abdul Hamid. Nah siapa ini? B. Assalamualaikum Pak Guru. Waduh, kelewat nih. Kemudian Rahmaditya. Sehat selalu ya. Pak Sabarsa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Barudin Rina. Oh iya Pak Barudin. B. Pak Baharudin Rina, ya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Baharudin ya. Masya Allah. Pak Hadi ngobrol banyak Yai. Dia tetangga saya ternyata. Oh Masya Allah. Oh begitu Pak Hadi. Alhamdulillah. Pak Rofi juga sudah bergabung. Bergabung Masya Allah. Pak Sabarsa malah ternyata Ustadz Hadi Waluyo tetangga kota Yai. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oh kok saya nggak lihat ngobrolnya ya. Kemudian Bu Mimi juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Mimi ya. Istiqomah dan sehat Masya Allah. Ayo sampai mana nih Nok Muzna? Abu Ziyad, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Ziyad sehat selalu ya Abu Ziyad ya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Rofi, Assalamualaikum, semoga Yai sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Mimi, amin. Abau tinggal wayalibul bakhoro. Saya malah baca Latin agak lambat ya Abah. Abu Ziyad amin. Kemudian Pak Yaya Suhaya. Pak Yaya juga mudah-mudahan hadir ya. Pak Hadi Waluyo, Pak Sabarsa Blora, saya orang Pati. Oh gitu ya. Ngobrolnya di rumah Pak Haji Mamat Yai. Oh gitu. Oh Masya Allah. Kirain di hotel ya. Yuk kita mulai ya. Kita baca
Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana suara saya, jelas? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Pak Barudin Rina, gimana Pak Barudin? Sehat selalu Pak hari ini Pak? Masya Allah. Kang Akung jelas ya, Kang Dendo jelas ya, Masya Allah. Sang MC kita. Bu Wiwin Hidayati jelas. Salah ketik K dengan L. Ya begitulah. Pak Barudin Rina, alhamdulillah sehat Pak Guru. Bu Wiwin mencrang gitu ya Bu ya. Kemudian Ustadz Azari jelas Ustadz. Pak Yaya Suhaya jelas ya. Pak Yaya Suhaya ya. Sehat selalu Pak Yaya ya, mudah-mudahan. Bu Wiwin buru-buru maaf. Kan hari ini nyantai Bu, kalau besok tak baru ya. Bu Wiwin ada jadwal, jadi Pak Belit dengan dandan gitunya Bu. Tadi walunya saya langsung akrab Pak Sabarsa, orangnya enak. Masya Allah, luar biasa. Kita dipertemukan di sini ya Pak Hadiah, mudah-mudahan. Masya Allah. Bu Wiwin Hidayati tahu aja Pak Ustadz, tahulah. Kan kata Bu Wiwin serba bisa. Abu Ziyad jelas sekali seperti suara penyiar radio. Masya Allah, begitu ya Abu Ziyad ya. Mudah-mudahan penyiar radio yang berkah gitu Pak Abu Ziyad ya. Mudah-mudahan begitu ya. Pak Hadi, Pak Sabarsa, oke. Bobong 486. Assalamualaikum, semangat pagi. Semoga kita semua dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Amin. Bobong ya 468 468 Cep Kiki amin. Nah itu Pak Diwaluyo siap. Kang Akung amin. Yuk kita mulai ya. Bobong 486 kebalik Bobong 468. Kemudian Pak Malik monggo dimulai pun Ustadz. Siap Pak Malik ya, kita mulai Pak Malik. Tadi sudah baca doa belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Yuk, sampai mana tadi Pak Abah Oji ya? Tadi Abah Oji sudah ngasih tunjuk saya, jadi lupa Bah. Mana Bah? Sampai mana nih? Kemarin kalau nggak salah ini ya. Nah, sekarang ini. Abang Umay, Assalamualaikum, hadir Guyu. Guyu. Hadir guru, siap. Abang Umay, sehat selalu. Nok Muzna, wa yudhibu. Wa yudhibu. Oh begitu ya, Masya Allah. Pas saya bacanya bingung kalau pakai Latin. Kang Dendo, wa yudhibul. Oh gitu. Pak Ahid, ngaji kok ngomong tok Mbah. Iya Mbah, kita mengajinya ngomong tok Mbah. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya Mbah. Kang Abdul Papua, Assalamualaikum ya Iku, semoga sehat selalu. Kang Abdul Papua sehat. Mami, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Hadir Mami, mudah-mudahan Mami sehat selalu ya Mami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Wa yudhibu. Nah, di sini ada al jadi dilanjut. Wa yudhibul bakhoro. Nah, wawonya masih atof ya. Yudhibu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa, baru di sini lafad al-bakhoro maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Nah, begitu ya. Nah, al-bakhoro ini kalau fi'il madinya bakhiro, maka
masdarnya adalah bakhoron, begitu ya, bentuk masdarnya. Maka artinya berbau busuk, begitu. Tapi kalau dipakai majid satu menjadi bakhoro, yubakhiru, maka artinya mengharumkan dengan wewangian yang dibakar. Yang biasa kita kenal dengan dupa. Tuh, jadi hati-hati ya. Jadi kalau dibaca bakhoro yubakhiru, maka artinya mengharumkan dengan wewangian yang dibakar, yang artinya dupa. Tapi kalau kita lihat fi'il madinya bakhiro, maka ketemu masdarnya adalah bakhoron. Ya, biasanya kaitannya dengan alfami, alfamu ya, yaitu berbau busuk berkaitan dengan mulut. Nah, begitu ya. Makanya ini adalah keistimewaan yang terakhir dari orang yang senang memakai siwak. Ya, ya betul Abu Ziyad, bukhur dupa. Ya, gitu ya. Oke, jadi kalau bakhoro yang dimaksud di sini ai, nah ini ada tafsirnya. Ini dibaca natsna. Nah, dibaca natsna, ini isim yang nasab ya, karena dia menafsirkan al-bakhoro, begitu. Natsna, nah ini badal berarti ya, badal dari lafad al-bakhoro, wa huwa mudof, maka depannya dibaca mudof ilaih, ro'ihatil fami. Tuh ya, jadi natsna ro'ihatil fami. Tuh ada ro'ihah, berarti bau mulut. Jadi busuknya aroma mulut. Nah, begitu ya. Masya Allah. Jadi ternyata fadilah atau keistimewaan dari bersiwak yang terakhir yaitu mampu menghilangkan. Yudhibu. Yudhibu itu artinya menghilangkan. Membuat pergi. Nah, membuat pergi itu artinya menghilangkan ya. Jadi yudhibu, membuat pergi. Dia membuat pergi. Membuat pergi apa? Al-bakhoro. Nah, al-bakhoro itu bau busuknya mulut. Natsna ro'ihatil fami. Nah, itu yang terakhir ya. Makanya luar biasa ini. Kita ikuti saja apa yang baginda Nabi lakukan ya. Nah, begitu. Maka di sini lanjutannya adalah wahuwa. Nah, ini wawunya adalah istiqnab. Huwanya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada. Huwa yang dimaksud adalah ai as-siwaku. Nah, kenapa dibaca as-siwaku? Dia membadalkan lafad huwa. Badal mengikuti mubdal minhunya. Nah, begitu Kang Agung ya. Jadi ai as-siwaku. Nah, jadi dia yang dimaksud adalah siwak, bersiwak. Minas sunnati. Nah, minnya huruf jer, as-sunnati majrur yang dijerkan dengan kasro. Jadi minas sunnati ini sebagai khobar dari huwa. Jadi khobarnya berbentuk jer majrur. Siap yai, katakan aku. Ya. Jadi bersiwak itu minas sunnati, bagian dari sunnahku. Bu Hima, Masya Allah, saya izin ngaji di sini ya, karena lebih jelas diajarkan i'robnya dan menerjemahkannya. Masya Allah. Siap Bu Hilma, iya. Mudah-mudahan Bu Hilma istiqomah ya Bu ya. Sehat selalu Bu Hilma ya. Bu Hilma dari mana nih Bu Hilma? Kepo ya Bu ya. Ustadznya kepo. Kemudian Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Edi Mustafa. Assalamualaikum yayin derek ngaos monggo. Ya, jadi minas sunnati itu dalam tafsirnya ai. Nah,
at-tariqil Muhammadiyati. Nah, jadi jalan baginda Nabi. Itu maksudnya ya. Jalan baginda Nabi. Artinya sesuatu yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, makanya disebut minas sunnati. Jadi bersiwak itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Ya, makanya di sini at-tariqatil Muhammadiyati. Jadi kalau kita mengaku, nah di situ ya, kalau kita mengaku umat Nabi, maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, kebiasaan beliau, kita ikuti begitu, semampu kita ikuti. Nah, karena itu bagian dari sunnah beliau, ya. Makanya minas sunnati di dalam tafsirnya at-tariqatil Muhammadiyati. Gitu. Jadi bagian dari perjalanan beliau. Ya. Ketika beliau ada di dunia, beliau selalu bersiwak. Ikuti kita. Nah, begitu ya. Ikuti. Nah, maka di sini karena sallallahu alaihi wasallam yudawimu. Karena ini fi'il madi nakis ya. Ya, fi'il madi nakis domirnya huwa. Kalau domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Ya. Di depannya ketemu fi'il. Nah, kalau begitu isim kananya adalah domir huwa. Jadi kana fi'il madi nakis dengan isim kananya huwa. Sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat i'tirodiyah. Yudawimu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Alaihi ala huruf jerhinya domir mutasil sebagai majrur, yudawimu alaihi sebagai khobar kana. Begitu ya. Bu Maisaro An-Najah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Siap. Terima kasih Bu Mae. Ya. Begitu juga Bu Mae. Samulihna. Begitu kata Cep Kiki. Samulihna. Oke. Dan Mimin juga sudah hadir telat ya. Yuk tidak apa. Tenang aja. Semalam saya ngintip Bu Mimin, Mimin live ya. Sebentar hanya lewat, kebetulan baru turun dari mobil. Jadi pasti lihat, Masya Allah ramenya. Oke Pak Purnomo Sidik, telat juga Yai, tidak apa-apa Pak Purnomo, alhamdulillah ya, beliau sudah hebat. Ya. Kang Dendo, apa tadi Kang Dendo? Hebat Kang Dendo ya. Pak Teguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Teguh ya. Mudah-mudahan Pak Teguh tetap semangat ya. Nanti besok ngajinya bawa kolang-kaling lagi Pak Teguh. Mbak Nur Asia hadir Yai, alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Nur sehat selalu Mbak Nur ya. Kapan-kapan Allah pertemukan Mbak Nur. Teh Mimin, Kang Dendo oge, apa tuh oge? Mbak Malia, Assalamualaikum Yai, semoga berkah rizki dan umur semuanya. Amin. Nah, ini beliau. Sang dermawan kita yang ada di Madinah menyapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan kita yang hari ini masih di Madinah. Masya Allah. Doakan kami Pak Haji Mamat. Masya Allah. Dan Kulotea izin hadir Yai. Siap. Kulotea mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Teh Mimin, Kang Dindo tos bahas naon tadi. Bahas khobar kana. Oke siap. Don kui. Aduh susah bacanya. Yai mau nanya sedikit, itu bacanya apa itu? Apa sih? Aduh kelewat lagi. Apa sih? Ya syuddul. Aduh kelewat. Kadoy, Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kadoy sehat selalu Pak Kadoy. Hilya Nadira, Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Sehat selalu Hilya ya. Yuk kita lanjut dulu ya. Masya Allah. Yuk lanjut. Tadi sampai mana tadi jadi lupa.
Nah, sampai alaihi ya. Jadi ternyata siwak itu adalah minas sunnati. Bagian dari sunnah. Ya. Maka disebut di dalam tafsirnya adalah at-tariqatil muhammadiyati. Jadi merupakan jalan baginda Nabi. Oh, tadi tuh bacanya sudah ya, sudah sama Kang Dendo ya. Monggo dibenerin, saya tadi nggak jelas tulisannya ya. Kemudian mana? Kana. Nah, ini kana. Oh iya, Mbak Nur Asia terima kasih, Kang Dendo juga terima kasih. Menguatkan gusi, iya. Iya, saya tadi kecil, oke. Oke, siap. Karena fi'il madi nakis tadi ya, isim kananya huwa. Dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam yudawim. Beliau mendawamkan alaihi atas siwak, atas bersiwak. Tuh. Jadi baginda Nabi itu mendawamkan gitu ya. Muna di akhirat juga bergabung hari ini ya, Masya Allah. Sehat Bu Haji Hani, Masya Allah. Lama nih Bu Haji Hani ya. Yang lebih lama lagi adalah Bu Haja Iis. Ada yang tahu kabarnya beliau? Bu Haja Iis ya, lama nggak gabung-gabung beliau ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Haja Iis ya. Di grup barangkali ada kabar yang di grup ya. Umu Ihsan, ini kabarnya belum dengar nih. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Barangkali ada yang tahu kabarnya begitu. Bu Maisaro aja nyimak sambil jalan ke Bandung. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Bu Mai ya dalam perjalanan ke Bandung. Siap Bu Mai, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah dalam perjalanannya. Fi amanillah. Muna di akhirah Bu Haja Hani, alhamdulillah sehat Ustaz, alhamdulillah. Rek batik Denpasar Bali hadir, Masya Allah. Rek batik, mudah-mudahan ya, RE batik ya, Denpasar hadir ya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah ya RE batik ya. Bu Maisaro An-Naja, amin. Yuk lanjut lagi. Nah, jadi fadilah bersiwak yang ke berapa nih? Ke-10 ya, yang terakhir ya. Rusli, Pak Rusli terima kasih. Fenom Aceh hadir yai, alhamdulillah Pak Fenom, mudah-mudahan berkah. Pak Hamid 60, assalamualaikum, jempol sehat, mohon bergabung, Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Hamid ya. Pak Muhammad mana nih? Pak Muhammad belum kelihatan nih. Mudah-mudahan sehat beliau ya. Pak Hakim, assalamualaikum. Pak Yai, sehat-sehat ya. Pak Inurdin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo lanjut ya. Iya, Mufid Muayyad. Ulangi bacaannya dari mana? Ayo. Saya ulang, ayo. Ada yang minta diulang ya. Nah, dari sini. Wa yudhibul bakhoro. Ai natsna raihatil fami. Wa huwa ai as-siwaku minas sunnati. Ai at-tariqil muhammadiyati kana sallallahu alaihi wasallam yudawimu alaihi. Oh, Masya Allah. Jadi baginda Nabi itu selalu istiqomah ya, mendawamkan untuk bersiwak ya. Beliau mendawamkan untuk bersiwak. Nah, mudah-mudahan kita pun demikian ya. Bunda Akpa juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bun? Sehat Bun? Ya, jadi mudah-mudahan ya kita pun walaupun banyak tantangannya ya. Bersiwak itu banyak tantangannya, padahal semudah itu ya. Tapi luar biasa itu ya. Ada yang hilang lah, ada yang lupa nyimpen lah, nah begitu ya kira-kira ya. Masya Allah. Bunda Afwa, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oke Bun, ya, selamat
merayakan hari hari 17-an begitu ya. Pak Diwali Umu Isan kalau di TikTok masih aktif, kadang masih lihat postingannya. Oh begitu Pak Hadi. Ya mudah-mudahan kalau sehat alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Begitu Pak Hadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi beliau baginda Nabi itu selalu istiqomah ya, selalu mendawamkan untuk bersiwak ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau ya. Lihat fadilahnya kemarin sangat banyak sekali ya. Oke, siap Bu Wiwin. Kemudian di sini ada tsumma qala alaihi salatu wassalamu. Nah, tsumanya huruf ataf qala fi'il madi. Ya. Domirnya huwa. Fa'ilnya adalah huwa. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Siapa huwa yang dimaksud? Adalah alaihi salatu wassalamu. Iya Pak Ustadz, kata Bu Wiwin. Alanya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur, alaihi sebagai khobar muqaddam, as-salatu mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah, wassalamu wawonya atop, assalamu ma'tuf dari ma'tuf alainya as-salatu. Jadi kola beliau bersabda yang dimaksud adalah alaihi salatu wassalamu. Tidak ada lagi yang punya titel alaihi salatu wassalamu, hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau itu yang mana? Nah, ini makulul qaulinya ya. Jadi kalau ada lafadz kola, maka pasti ketemu makulul qauli. Nah, inilah makulul qaulinya. As-salatu bisiwaki afdolu min sab'ina solatan bigoiri siwakin. Nah, begitu kira-kira ya. Yuk kita bahas. As-salatu ini mubtada ya, yang dirofakan dengan dhammah. Bisiwaki binya huruf cer, asiwaki majrur yang dijerkan dengan kasroh. Afdolu khobar yang dirofakan dengan dhammah karena isim tafdil. Min huruf cer sab'ina majrur yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Solatan, nah ini solatannya itu adalah tamyiz. Isim yang nasab setelah bilangan. Jadi kalau ada isim yang nasab setelah bilangan, maka dibaca nasab sebagai tamyiz. Begitu Pak Supri. Pak Supri ada masih? Pak Bahrudin, Mas Barsa, Pak Rofi, Pak Edi Mustafa. Ya, oke. Kang Abdul, Papua. Oke, jadi min sab'ina solatan. Nah, bi ghairi siwakin. Binya huruf cer, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Siwakin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Pak Barudin masih ada Pak Guru, Pak Edi Mustafa siap Yai, Pak Sabarsa tetap fokus Yai. Kemudian Pak Roifa, Pak Rafiq ganti akun. Oh begitu, siap-siap. Pak Roifa, oke. Siap, saya panggilnya berarti sekarang Pak Roifa. Siap Pak Roifa, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. As-salatu mubtada yang dirofakan dengan doma, bisiwaki bihuruf cer, as-siwaki majrur yang dijerkan dengan kasroh. Afdolu khobar yang dirofakan dengan doma, karena isim tafdil. Min huruf cer sab'ina majrur yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Solatan tamyiz. Tamyiz ya. Bu Hilma. Oh kalau isim tafdil afdolu nggak boleh tanwin ya Yai. Betul. Masya Allah. Bu Haja sehat. Jam 7.30 sudah ada kegiatan. Oh begitu. Siap-siap, mending ya, yang penting sehat begitu. Oh barusan saya WA, Masya Allah, ya siap, yang penting sehat begitu kan. Pak Inurdin terima kasih, semoga berkah. Jadi sholatan tamyiz
yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin bi huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh siwakin, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Saya sudah sampaikan ditanya Pak Yai, Masya Allah. Terima kasih Teh Mimin sudah menyambungkan ya. Ya syukur kalau dalam keadaan sehat walafiat. Karena terakhir beritanya itu kan ngaringkuk begitu kalau nggak salah kalimatnya itu. Ya sakit, alhamdulillah beliau sehat. Siap Kang Dendo. Mas Imam Nawawi juga hadir, Pak Mas Tuki derek ngawas Ustaz. Siap Pak Mas Tuki. Sehat selalu Pak Mas Tuki ya, Masya Allah. Beliau ini istiqomah nih Pak Mas Tuki nih, Masya Allah. Yuk kita lanjut. Jadi sholat bisiwak, sholat dengan bersiwak itu afdolu, lebih utama min sab'ina sholatan, dari 70 sholat bigoiri siwakin, tanpa bersiwak. Masya Allah. Pak Mas Duki, alhamdulillah. Jempolnya sampai 3, Masya Allah. Sehat selalu Pak Mas Duki ya. Subhanallah. Perhatikan nih Pak Haji Mamat. Mudah-mudahan yang ada di Madinah nih, ketika bersiwak mau sholatnya, itu 70 lebih afdol dibanding dengan sholat tanpa siwak, tanpa bersiwak. Pak Jani maksudnya sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib dan sunnah sama. Sama. Ketika kita sholat wajib, bersiwak sebelumnya, maka bernilai seperti melakukan 70 kali sholat. Begitu juga dengan sunnah. Begitu Pak. Nah, jadi nilainya itu ya. Allah itu murahin tentang pahala, lipatan-lipatan kebaikan itu. Agar kita bisa menabung pahala. Itu maksudnya itu ya. Subhanallah. Allah itu maha pemurah. Nah begitu. Nah tapi jangan salah paham dulu ya. Karena di sini ada tafsiran berikutnya ya. Jadi jangan sampai punya anggapan begini. Kalau begitu aku nggak usah jamaah. Jamaah kan 27 derajat tuh. Nah, sholat sendirian kalau bersiwak udah 70. Lewat dari sholat jamaah. Nah nggak gitu juga. Ya. Nah, itu salah nilainya. Berarti kalau misalkan sholat berjamaah dengan bersiwak, ya berarti 70 kali 27 derajat. Begitu maknanya ya. Ya, nanti kita jelaskan di bawahnya ya. Teh Mimin mohon Pak Yai, alhamdulillah Bu Haji sudah sehat setelah sakit kemarin. Oh begitu ya. Iya, yang dengar terakhir beliau itu sakit ya. Oke, tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masih ingat pengajian ini. Gitulah. Gitu ya Teh ya. Terima kasih informasinya. Oke. Siap Kang Dendo, Abah Hoji, Pak Subagio nggak hadir hari ini ya beliau ya, Masya Allah. Kayaknya semalam nggak sahur nih Pak. Pak Haji Mamat sahur nggak nih Pak Haji Mamat nih? Masya Allah. Abah Hoji siap. Bu Hilma, terima kasih Bu Hilma. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Hilma ya. Yuk kita lanjut. Wahaza. Nah ini hazanya adalah isim isyarah. Nah haza itu aslinya nih Teh Mimin ya. Semalam ribut tanbih gitu, huruf tanbih. Haza ini aslinya 2 kata. Haknya adalah huruf tanbih. Zaknya isim isyarah. Jadi haza itu aslinya 2 kata ya. Cuman kita sudah menyebutnya isim isyarah ya. Hak ini pada lafadz haza sama dengan hak yang ada pada ya ayyuha. Nah, gitu ya. Masya Allah. Begitu ya. Oke, jadi hak itu huruf litanbih ya. Untuk menunjukkan konsentrasi kita. Ya, begitu. Jadi haza ini. Nah, ini itu menarik perhatian itu. Jadi haknya itu tanbih. Begitu ya. Jadi hadza aslinya 2 kata. Satu haknya huruf.
Zaknya adalah isim isaroh begitu. Bu Hilya Nadira, maaf Pak Yai, pengajian Yai setiap hari apa ya Pak Yai? Oh, setiap hari Selasa hingga Jumat. Nah, begitu. Sabar saya Pak Haji Mamat, setelah sholat malam beliau lanjut sahur Yai. Tadi sebelum ngaji fit call, subhanallah. Luar biasa. Oke, Mas Imam Nawawi, hari Selasa sampai Jumat siap. Betul. Nah, ini beliau Pak Muhammad Rozi, Malaysia ya. Sudah menyapa kita nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Bu Hilya Nadira, mulai jam berapa Yai? Mulainya jam 7.30 gitu ya. Jadi agak siangan gitu. Makanya yang sudah jam 7.30 ada kegiatan, mereka jadi nggak bisa hadir ya. Tapi bisa lihat di YouTube-nya. Slawi Channel, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu sehat. Siap Slawi Channel. Masya Allah. Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan Slawi Channel nih, Masya Allah, sehat selalu. Ini generasi as-sabiqun al-awwalun. Luar biasa. Beliau masih eksis sampai hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu ya Bu ya. Terus berikutnya. Oke Pak Muhammad. Terima kasih, semoga berkah selalu. Jadi hadza ini adalah isim isaroh. Jadi aslinya ini dua kata. Haknya adalah huruf tanbih. Oh Bu Hilya, Mbak Hilya apa Bu nih? Mbak Hilya ya. Nama YouTube-nya apa ya? Boleh dicatat nama YouTube-nya. MT Baris. MT hurufnya besar, kemudian titik, kemudian B-nya besar, A 2 A-nya, RIZ. MT Baris. Nah itu Imam Nawawi. Jangan lupa subscribe. Masya Allah. Itu ada di Mas Imam Nawawi Bu ya. Bu Hilya, mudah-mudahan Bu Hilya tetap semangat ya Bu ya. Ya, jadi di YouTube-nya juga begini Bu, sapa-sapanya ada, ketawa ketiwinya ada begitu Bu. Insya Allah tidak stres ya. Sama kayak ibu dengerin radio lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan manfaat begitu Bu Hilya ya, mudah-mudahan. Oke, silakan ya Bu ya, nanti Bu Hilya boleh dibuka YouTube-nya dan subscribe, inget ya, kemudian iklannya jangan di skip. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. OTW subscribe, Masya Allah. Luar biasa nih Bu Hilma ya. Ayo lanjut ya. Jadi hadzanya isim isaroh. Kalau di awal dia menjadi mubtada, begitu ya. Jadi kalau di awal dia menjadi mubtada. Baru di depan ada calon khobarnya, tapi diawali dengan huruf la. Ini namanya la nafi ya, tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Yadullu. Nah, ini yadullu fi'il mudhari ya. Dengan fa'ilnya huwa ala huruf jar ya. Kemudian depannya dibaca majrur begitu ya. Kalau majrur itu adalah isim yang dimasuki huruf jar. Afdoliyati. Ini bacanya afdoliyati. Nah, karena dibaca tanpa al, tanpa tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih as-siwaki. Jadi ala afdoliyati siwaki. Alal jamaati, ala huruf jar, al jamaati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Baru di sini masuklah allati. Nah, ini allati adalah huruf allati adalah isim mausul. Nah, isim mausulnya dia menjadi naat dari al jamaati. Ya. Itu makanya dipakainya allati tidak alladzi karena sama-sama muannats. Nah, jadi allati. Karena yang jadi naat adalah isim mausul berarti butuh silah mausul. Nah, hiyanya domir munfasil kalau di awal menjadi mubtada. Bisa ba'i bi huruf jar, sabai majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof. Bisa ba'in, maaf. Di depannya ada wawo ya, ada pembatas ya. Jadi kalau ada pembatas itu dibaca putus. Jadi bisa ba'in bi huruf jar,
sabain majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Baru depannya dibaca wa ishrina. Nah ini ada koma di sini nih, salah ketik ini. Ya, Pak Jani aidnya kemana Pak ya? Mirip Teh Mimin ya, suka nanyain aid. Masya Allah. Teh Misur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Ustadz, baru bisa melipir. Kemana aja nih Teh Misur, sibuknya luar biasa nih. Pontang panting, Masya Allah. Pontang panting ya, Masya Allah. Ya sebentar ya aidnya ya, kita lanjut dulu. Wa ishrina, ini tidak ada koma aslinya ya, ini salah pencet ya. Saya sering ngetik itu suka pakai muncul tanda koma itu. Mamah Inam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mamah Inam. Mudah-mudahan Mamah Inam tetap istiqomah, sehat selalu Mamah Inam ya. Mudah-mudahan bisa hadir terus di pengajian ini Mamah Inam. Ratino Budiansa. Apa ini? Malik ya Allah. Malik ya Allah. Apa nih Mbak kira-kira? Mama Inam, amin. Mas Imam Nawawi ketawa ya. Jadi iya domir munfasil kalau di awal dia jadi mubtada, binya huruf jar sabain majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Wa ishrina wawunya atop, ishrina ma'tuf dari ma'tuf alainya, bisa kalimat sabain ya. Nah, gitu. Jadi bisa ba'in. Nah, ini bisa jadi khobar ya. Khobar dari hiya. Maka hiya bisa ba'in wa ishrina ini adalah silah mausul dari allati. Nah, baru di sini ada alasannya ya. Ada li, ini huruf cer. Li huruf cer, anna. Nah, ketika huruf cer pasti bertemu majrur. Nah, majrur itu bisa berupa kata, bisa juga berupa kalimat. Ternyata karena diawali dengan anna, berarti nanti bakal ketemu isim anna dan khobar anna. Isim anna dan khobar ananya itu menjadi majrur, begitu ya. Maka anna akhwatnya inna, darojatan isim anna yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, begitu. Min huruf jar, hadhihi isim isyarah sebagai majrur. Nah, baru qad. Qad itu huruf tahqiq ya. Maka depannya dibaca ta'dilu. Ta'dilu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Nah, baru di depannya ada kathiron. Nah, kathironnya maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, min huruf jar. Baru depannya di sini ada tilka isim isyarah sebagai majrur. As-sab'ina. Nah, ini badal dari tilka. Nah, begitu ya. Jadi badal dari tilka. Nah, maka kalau kita baca dari sini, qad ta'dilu kathiron min tilka sab'ina. Nah, ini sebagai khobar dari khobar anna ya. Khobar anna. Baru dibaca ulang, anna darojatan min hadhihi qad ta'dilu kathiron min tilkas sab'ina. Nah, itu sebagai majrur dari li. Begitu. Kul sob Ustad, isnad ilai, gimana definisinya? Waduh. Mana tanda tanyanya banyak lagi. Masya Allah. Ya ikuti aja dulu ya Pak ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang dulu nih. Dari mana nih mengulangnya nih? Sambil diartikan lah ya. Nah, tadi kan baginda Nabi bersabda. Summa kemudian qala. Beliau, siapa beliau yang dimaksud? Alaihi salatu wassalam. Nah, beliau yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi. Apa ini? Dili anna batal gitu Pak. Nah, itu tetap jar majrur Pak. Cuman bentuknya
majrurnya adalah sebuah kalimat, ya Pak ya. Nah, maka di situ diartikan itu karena, ya, alasan, jadinya begitu Pak. Oke, kita lanjut dulu. Summa, kemudian qala, beliau siapa yang dimaksud, alaihi salatu wassalam, berarti baginda Nabi ya, bersabda, as-salatu, salat bisiwak, dengan bersiwak, afdolu, adalah lebih utama, min sab'ina salatan, dari 70 salat, bigoiri siwakin, tanpa bersiwak. Jadi kalau kita salat bersiwak, itu lebih afdol ya, lebih utama dari 70 salat tanpa bersiwak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah gitu. Pak Muhammad, Masya Allah. Makanya kita rugi kalau tidak bersiwak ya. Wahada, dan ini, la yadulu, dia tidak menunjukkan ala afdoliyati siwaki alal jamaati. Nah, itu makanya tadi saya bilang, jadi hal ini tidak menunjukkan atas keutamaan siwak mengalahkan jamaah, maksudnya begitu, atas jamaah gitu. Ini pakainya ala ya, ingat ya, kalau ala itu artinya di atas. Yang dimaksud di atas itu tidak ada benda lain. Begitu ya. Nah, ini misalkan ini nih, ini ada pulpen. Nah, ini pulpen, ini namanya di atas kitab, gitu kan. Nah, ini namanya ala. Tapi kalau di atas pulpen ada benda lain, nah pulpen udah tidak dikatakan lagi di atas. Ya, gitu. Nyambung kan ya. Nah, itu ala namanya. Nah, di sini jadi yang dimaksud 70 ya, lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak. Di sini keterangannya wahadza la yadullu ala afdoliyatis siwaki alal jamaati. Jadi jangan sampai kita punya anggapan, oh kalau begitu saya sholat sendiri di rumah, bersiwak. Ya, lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid. Nah, itu jangan sampai punya anggapan seperti itu. Jadi, hadza la yadullu ala afdoliyati siwaki alal jamaah. Apa keterangannya di sini? Jamaah itu allati. Nah, makanya alat ini naat. Naat ya, sifat dari jamaah. Allati hiya bisab'in wa ishrina. Jamaah itu 27 derajat. Begitu ya. Ya. Nah, kalau di sini tidak ada lafaz derajatnya ya. Di kitab yang lain ada nggak? Coba. Sepertinya ada deh. Naufal Alaidrus, ikut belajar. Mangga Pak Naufal ya. Coba dilihat deh. Sepertinya ada lafaz darojatannya ya. Ia bisa ba'in wa isrina darojatan. Tuh, Temisfer ada, Ustadz Pak Supri ada, Ustadz Azariti ada, Pak Tab ada ya, Pak Sabarsa ada ya. Jadi Temimin ada ya. Jadi ada di sini. Ini menunjukkan tamyiznya gitu. Jadi hiya bisa ba'in wa isrina darojatan. Nah, karena di sini disebutkan darojatannya ya. Ada ya Pak Mas Duki, ada ya. Jadi Pak Rofi ada nggak Pak Rofi? Abah Oji ada Bah. Alfan, terima kasih ya Mas Alfan. Bu Mimi masih ada Bu Mimi. Etalazi, i'robnya apa? Aduh kelewat. Abu Ziyad, Pak Roifa ada. Siap Pak Roifa ya. Oke. Mas Yanto, Masya Allah, kemana aja nih Mas Yanto nih. Pak Jani, tamyiz atau jama' mu'annas? Tamyiz ya. Tamyiz itu isim yang nasab setelah bilangan ya. Cing atau tersembunyi guru. Tersembunyi ya.
Cing Ato senang sembunyi-sembunyi nih. Pak Rafli ada ya, ya. Jadi di sini ada darojatan ya. Jadi pokoknya kalau begitu jangan salahin, ya. Kenapa? Ya namanya juga pekerjaan tangan ya. Jadi mungkin ada yang ketinggalan. Apalagi ini nulisnya juga ngetiknya seperti ini ya. Oke. Pak Bobi nggak ada ya. Ada semut nih. Ayo semut mau ngaji. Nah begitu ya. Kita pakai ada ya, biar lebih afdol. Jadi hiya bisab'in wa ishrina darojatan. Nah itu darojatannya itu adalah tamyiz. Nah baru di sini alasannya. Jadi sholat jamaah itu yang dia berjamaah itu bisab'in wa ishrina darojatan. Jadi sholat berjamaah itu 27 derajat gitu Bu Wiwin. Masih ada nggak Bu Wiwin? Nah di sini alasannya Bu. Li'anna darojatan. Karena bahwasanya derajat. Min hadhihi. Derajat dari ini. Jamaah. Begitu. Qad. Fokus subhanallah. Qad sungguh. Ta'dilu. Ta'dilu itu adil ya. Yang dimaksud adalah seimbang. Gitu ya. Mengimbangi kathiron terhadap banyak gitu. Maksudnya berarti apa maksudnya? Qad ta'dilu kathiron min tilkas sab'ina. Dari itu 70. Jadi maksudnya qad itu huruf tahqiq, betul. Huruf tahqiq Pak Jani ya, bukan taswif. Kalau taswif itu sa sama saufa. Jadi kalau qad itu huruf tahqiq ya. Kalau ketemunya fi'il madi artinya sungguh ya. Oh ini fi'il mudhari ya, ta'dilu ya. Jadi terkadang ya begitu ya. Qad ta'dilu. Nah, kalau qad ketemu fi'il mudhari artinya terkadang ya. Jadi maknanya itu kurang lebih gitu ya. Boleh diartikan begitu ya. Lebih banyak boleh begitu. Jadi li'anna darojatan min hadhihi. Jadi bahwa sesungguhnya jamaah derajat dari berjamaah gitu boleh jadi gitu ya, boleh diartikan begitu ya, lebih banyak dari 70 tuh begitu. Itu satu derajatnya ya, ingat ya, di sini pakainya tanwin ya, jadi li'anna darojatan maknanya satu derajat gitu. Jadi perbandingannya boleh, perbandingannya lebih boleh begitu temisfer. Jadi satu derajat itu boleh jadi lebih besar daripada 70. Itu satu derajatnya gitu. Ta'addala. Oh begitu ya Pak Yai. Ta'addala. Oke. Kalau dibaca ta'addala juga bisa. Maka artinya sungguh ya. Sungguh. Benar kalau dibaca ta'addala ya. Nah, tapi nanti artinya sungguh pasti ya. Yang lebih tepat itu ta'dilu Kang Dendo ya. Kalau ta'dilu jadi boleh jadi begitu jadinya ya. Jadi tidak pasti begitu ya. Maknanya itu yang lebih tepat ta'dilu. Jadi boleh jadi begitu. Jadi perkiraan ya. Perkiraan. Ya, begitu. Oke, siap. Begitu. Ya, jadi kalau dibaca ta'adala boleh. Cuma nanti maknanya tidak sesuai dengan yang dimaksud ya. Nah, jadi satu derajat itu boleh jadi lebih gitu. Lebih banyak gitu dari 70. Begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa jamaah itu lebih afdol. Begitu. Pak Jani lit takfir. Masya Allah. Pak Jani tahu lit takfir ya, subhanallah. Pak Ahmad Pepe Tamini Syarif. Assalamualaikum, baru hadir lagi. Mangga. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mengungguli ya, boleh. Boleh Pak Sabar. Mengungguli. Masya Allah. Siapa ini? Assalamualaikum, kita Bapak Ustadz. Aduh, namanya bingung ini.
Siapa nih namanya? Billy, aduh, nggak bisa baca saya. Pak Bobi, kitabnya Nasoihul Ibad. Pak Bobi. Nah, begitu ya, mudah-mudahan kita ada gambaran. Begitu. Jadi, bersiwak itu bernilai, ya, bernilai 70 dari sholat yang tanpa bersiwak. Tapi pemahaman ini jangan lalu mengalahkan dari kehebatan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu 27 derajat. Nah, boleh jadi derajat yang dimaksud, nah begitu Kang Dendo. Li'anna darajatan min hadhihi qad ta'dilu kathiron gitu. Min tilkas sab'ina. Ya, jadi boleh jadi satu derajat itu nilainya lebih dari 70 sholat. Maksudnya begitu. Pak Ervan Baihaqi, Assalamualaikum Ustadz, izin bergabung dari Bali. Alhamdulillah nih dari Bali udah 2 orang ya, mudah-mudahan istiqomah nih Pak Ervan ya. Pak Ervan Baihaqi, mudah-mudahan istiqomah Pak Ervan ya. Nah, dari Bali, kita baru punya dari Bali 2 ya. Lama dulu pernah ada yang masuk juga Pak Ervan. Ya. Gimana nih, suara saya jelas nggak di Bali? Mudah-mudahan jelas ya Pak Ervan ya. Pak Diwalio 1 derajat lebih unggul dari yang 70 yang dimaksud Yai. Boleh begitu ya. Oke, Pak Bobi lanjut Ustadz. Pak Haji Mamat, izin sholat subuh dulu Pak Ustadz. Pak Haji Mamat kesiangan dia baru sholat subuh. Di sini jam 8.34 ya Pak Haji Mamat baru sholat subuh ya. Awas jangan salah paham juga. Beliau di sana di Madinah ya. Pak Taufik, kalau ingin derek ngaos Pak Yai, kulo ingin derek ngawas monggo Pak Taufik. Mas Imam Nawawi Pak Haji Muhammad siap Pak Haji. Nausof, khawsof gitu ya. Mau privat belajar baca kitab Ustadz, monggo, mudah-mudahan bisa menyambung gitu ya. Khawsof ya, boleh hubungi admin. Kemudian Kang Akung Pak Haji Muhammad udah komat. Pak Jani, Masya Allah. Bukan ya Pak Jani, Pak Haji Mamat beliau lagi ada di Madinah. Pak Fakhri Ahmad Cikarang hadir. Mas Arzani, Ustadz kalau boleh tahu dulu mondoknya di mana? Waduh, kalau nyebut alma mater boleh nggak? Ya begitu. Kalau mau tahu WA di admin begitu aja ya. Oke, Bu Wiwin masih Bu Wiwin. Abu Uji masih bah. Masya Allah. Abu Ziad Arzani kepo. Tidak ya, pengen tahu gitu. Yuk kita lanjut. Udah ini ya, di sini sudah makalah yang kedua ya. Insya Allah makalah keduanya untuk pekan depan ya. Besok itu kita ada di Tafsir Jalalain ya. Oke Pak Arzani. Oke siap ya. Oke, jadi sudah paham mudah-mudahannya. Jadi fadilah dari bersiwak itu subhanallah ada 10 ya. Masya Allah 10 ini luar biasa semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah untuk tetap ya, bersiwak seperti baginda Nabi ya. Beliau itu mendawamkan bersiwak ya. Mudah-mudahan itu ya. Yang kemarin tidak hadir di bagian sebelumnya, boleh lihat di YouTube-nya ya, biar tahu persis dari 1 sampai dengan 10 begitu. Boleh lihat di YouTube-nya, ikuti dengan baik begitu ya. Oke, Ustaz Azhari, amin gitu. Ya, sekarang kita coba bahas sedikit dari Tanbihul Mukhtarin ya. Oke, alhamdulillah 2 kita bukunya udah datang Ustadz. Ayo, gimana nih? Udah datang bukunya ya. Jadi itu nahu buat pemula ya. Nahu dan sorof buat pemula. Tapi insya Allah di buku 1 itulah kuncinya untuk memahami selanjutnya. Dan insya Allah selesai buku 1 kita bisa meraba gitu ya. Meraba kalimat yang ada di dalam kitab. Insya Allah Pak. Ya.
Khairul Anam YouTube channelnya nopo yai? MT Baris. Begitu Pak Khairul Anam ya. MT hurufnya besar, titik, kemudian Baris. B-nya besar, A-nya 2, R-I-Z. Jadi MT Baris begitu. Ya. Nah ini Munadia Khira telah menjelaskan Imam Nawawi juga ya. Seperti ini Pak, monggo Bapak nanti subscribe gitu. Abu Ziyad Bayai, kalau sebelum sholat saya siwakan tapi kayu siwaknya seringnya masuk ke sela-sela gigi. Tidak apa-apa Pak. Yang penting ketika Bapak sholat jangan digigit-gigit sambil ditelen gitu. Itu masuknya makan. Ya, jadi kalau sholat makan itu yang batal apanya? Sholatnya apa wudhunya? Ya, sholatnya ya. Oke, bolang, betul bolang MT Baris ya. Begitu Pak. Jadi kalau dia sampai masuk ke sela-sela gigi, diamin aja. Jadi jangan lumayan digigit-gigit lalu ditelan, itu nggak boleh. Pak Taufik jadi pengen beli kayu siwak. Betul Pak. Coba Bapak lihat. Kang Abdul Papi apa buat sampai ketawa nih Kang Abdul ya. Oke. Ya, coba Bapak pahami di YouTube saya dari ke-1 sampai ke-10 itu fadilahnya luar biasa Pak. Ya, karena saya sudah ada di YouTube jadi tidak diulang. Mangga Bapak Ibu buka YouTube-nya ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahamkan oleh Allah. Ya, tapi kalau ada canda, ada ketawa ketiwi ya itulah seninya Pak. Seninya MT Baris begitu ya dalam pengajiannya gitu. Makanya yang kumpul di sini adalah orang-orang yang insya Allah sudah berhati lapang ya. Begitu Kang Dendo. Bolang saya ibu 40 tahun. Oh Masya Allah ibu. Terus saya panggilnya ibu apa nih? Iya Bu, mudah-mudahan ibu sehat selalu dan istiqomah ya Bu. Bolang ya. Bu Wiwin sampai ketawa tuh kan. Makanya insya Allah awet muda ya Bu Wiwin ya. Banyak ketawa. Ustaz Azari ketawa ketiwi. Nok musnah kayu siwaknya boleh diganti dengan kayu yang di Indonesia boleh nggak ya? Waduh, itu udah menyalahi juga Bu Nok musnah ya. Tony Garut kalau giginya terlanjur nggak agak rusak gimana ya siwakannya? Nah, jadi siwakannya itu apa ya namanya ya? Semampunya ya. Maksudnya yang dianggap baik sama kita. Yang penting itu diniatkan untuk mengikuti sunnah beliau. Ya, dan ingat baca bismillah di awal. Begitu. Izin dulu kepada Allah. Karena fadilahnya luar biasa kan. Ya, diantaranya seperti lambung juga insya Allah bisa terjaga dengan bersiwak ya. Ikuti aja cara Rasulullah. Ingat kemarin cerita saya tentang Abu Bakar Siddiq. Beliau tidak banyak menanya. Padahal waktu hijrah ke Madinah beliau salah, bukan salah. Beliau ambil jalannya itu tidak seperti yang arah ke Madinah. Tapi Abu Bakar Siddiq diam. Kenapa? Karena Nabi tidak akan pernah salah. Gitu. Oh, Masya Allah Bu Iwin. Yang penting hatinya bening. Masya Allah. Itu Bu. Ya. Jadi awali bismillah dan ingin mengikuti sunnah Rasul. Begitu. Ya, kemudian dibantu dengan pasta gigi biasa nggak masalah ya Bu ya. Ustadz apa benar kalau bersiwak itu setan usil ya hilang mulu? Nah kan sudah ada di depan. Teh Misber nih lupa nih apa waktu itu nggak hadir Teh Misber ya. Masya Allah coba buka lagi di YouTube Tem ya dari awal hingga 10 itu insya Allah ya. Oke begitu kira-kira ya. Pak Subagio ini ternyata gabung juga beliau nih. Masya Allah. Kemana aja nih Pak Bagio dari tadi ditungguin ya. Masya Allah. Kemudian saya lihat di situ ada Bu Haja Dia. Tadi Bu Haja Dia sepertinya mau masuk ya. Nah mudah-mudahan istiqomah. Kakak salam kenal Ustaz dari Aceh. Siap. Kakak mudah-mudahan istiqomah hadir ya. Ibu, Bu Bolang jazakallah khairan. Ustaz, siap. Tony Garut, Ustaz apa benar gigi pangkal kesehatan pencernaan? Betul. Betul. Coba lihat nanti. Ya, lihat di manfaat ya, di apa namanya? Ya, itu kaitannya dengan pencernaan. Ada karena lambung di situ ya. Kang Ade, Yai
Aduh, kelewat ini. Pak Ruslani, salam kenal dari Riau. Siap Pak Ruslani, mudah-mudahan Pak Ruslani tetap sehat. Budia, ada Pak Yai. Tadi sepertinya mau masuk beliau ya. Biasanya beliau di luar. Wah, Budia sudah download TikTok ya. Iya. Oke, yuk kita coba bahas sedikit tentang Tanbihul Muqtarim ya. Kita belajar mengenal orang yang paling banyak amalannya ya. Siapa sih orang yang paling banyak amalannya begitu ya? Termasuk bersiwak ini gitu ya. Ketika kita bersiwak itu termasuk nambah-nambah amal. Apalagi tadi fadilahnya luar biasa ya. Jadi satu sholat tanpa siwak bernilai 1. Tapi satu sholat bersiwak bernilai 70. Masya Allah. Itu ya luar biasa. Ya mudah-mudahan kita diberikan orang yang banyak melakukan amal baik. Ya. Ternyata orang yang banyak melakukan amal baik itu dikategorikan zuhud. Ya. Siapa zuhud itu? Zuhud itu adalah orang yang menyederhanakan tentang dunia. Jadi zuhud itu orang yang menyederhanakan tentang dunia. Apa maknanya? Tidak menyulitkan diri tentang dunia. Itu orang yang bikin sulit tentang dunia itu bukan orang zuhud. Ya, gitu. Ruwet ya, tentang dunia tuh ruwet gitu. Ya. Itu. Jadi jangan ruwet tentang dunia. Orang yang ruwet tentang dunia itu tidak masuk zuhud. Ya. Zuhud itu sederhana tentang dunia. Maksud sederhana tentang dunia tuh tidak dibuat dunia itu ruwet gitu. Ada orang tidak ngaji itu karena urusan dunia itu. Aku nggak bisa ngaji karena kenapa nggak ikut live aku mau gitu. Itu ruwet itu. Ya, karena waktuku terbentur dengan ini. Ya, oke. Ada YouTube-nya. Begitu kan Kang Tendo ya. Tinggal lihat YouTube-nya. Begitu. Jadi tidak ruwet gitu. Orang zuhud itu mempermudah tentang urusan dunia. Apapun gitu. Ya. Jadi jangan alasan, aduh aku nggak bisa ngaji live nih. Ada YouTube-nya, buka YouTube-nya. Begitu. Oke, Kang Dedo. Ya. Kang aku nggak bisa live karena ada yang mau bayar utang. Tapi tidak memilih jalan sulit. Fan mendaki ya Ustadz. Dan Isra, nah ini awas jangan salah paham ya. Jalan sulit itu harus di mendaki gitu. Justru di situ. Ya, oke, Bu Wiwin banyak alasan. Nah, iya. Yang banyak alasan itu adalah kriteria orang kafir. Coba lihat. Di dalam surat Al-An'am itu orang kafir itu menghendaki wahyu turun itu macam-macam. Ya, macam-macam. Ada yang menginginkan wahyu itu berbentuk kertas yang bertuliskan agar dia bisa memegangnya sehingga menghilangkan keraguan. Itu maunya mereka. Kalau diturutin oleh Allah, malah mereka akan bilang hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Kenapa? Begitu mereka lihat ayat-ayat Quran yang bertuliskan di kertas, dia akan tertarik. Maka dia bilang hadza sihrun mubin. Itu subhanallah. Hada illa gitu ya. Hada illa sihrun mubin. Ilahnya di situ hasriyah. Ini hanya sihir yang nyata. Kenapa? Karena dia menjadi tertarik. Itu alasannya. Kemudian dia beralasan lagi nabinya harus didampingi oleh malaikat yang menunjukkan bahwa kebenarannya seorang nabi. Itu pun kalau diturutin oleh Allah, dia tidak akan beriman. Dan terakhir permintaan dia, nabinya minta dari golongan manusia. Minta dari golongan malaikat. Nah, kalau Allah menurutinya dengan cara nabinya dibuat seperti dari malaikat yang dibuat seperti manusia, maka dia akan mengatakan ini adalah manusia seperti kalian. Nah, begitulah alasan orang-orang kafir dalam mensikapi nabi dan wahyunya. Ya,
Ujung-ujungnya apa? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Itu. Jadi orang yang banyak alasan itulah gaya orang kafir. Ya. Jadi kalau ada orang, kenapa nggak ikut live ini itu. Nah, itu gaya orang kafir ada pada dirinya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Begitu kan ya? Nggak bisa ikut live, ikut di YouTube-nya. Beres. Nah, itulah yang disebut zuhud ya. Apalagi di sini zuhud dijelaskan adalah orang yang banyak melakukan amal soleh. Ini. Ya. Jadi orang zuhud itu man kana aksaron nasi zuhdan fiddunya fahuwa aksaruhum amalan solehan. Jadi orang zuhud itu orang yang banyak amal solehnya. Gitu. Segala amal soleh itu dia ingin gitu. Ya. Begitu diceritakan tentang bersiwak, dia ingin langsung belanja. Langsung belanja gitu ya. Apa tuh Mimin? Screenshot dulu ya. Oh, boleh. Gimana caranya nih? Diperkecil ya. Nah, diperkecil bisanya segini. Coba saya angkat kameranya. Nah, masih juga belum. Nah ini bisa itu. Nah, mudah-mudahan jelas hasilnya. Oke, sudah. Pak Leo, bagaimana i'rab dari ai kemarin? Kang, saya lupa i'rab lafad di depan ai dan di belakangnya. Ai itu huruf tafsiriyah. Gitu Kang Leo. Pak Leo ya. Oke. Kayak saya Yai. Apa itu Kang Agung? Kayak saya tuh yang apa Kang Agung? Oke, sudah ya. Oke. Iya, jadi ai itu Pak Leo adalah huruf tafsiriyah. Jadi huruf di belakangnya berarti dia menafsirkan ayatnya. Nah, kalau menafsirkan ayat harus sesuai dengan ayatnya. Ayatnya rofa, apa nasab, apa jer. Maka ikuti. Itu namanya membadalkan. Begitu Pak Leo ya. Mudah-mudahan ada gambaran Pak Leo ya. Begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini salah satu sekilas dulu ya. Ini tentang orang zuhud. Jadi orang zuhud itu kelihatan banyak amalnya. Tuh gitu. Teh Mimin tuh live ini luar biasa, beliau menyediakan waktu untuk bisa bermanfaat banyak. Coba saya tanya sama Kang Akung, kenapa orang semuanya senang duit Kang Akung? Ayo Kang Akung jawab. Cak-cak batuk santri Banten hadir, Masya Allah. Ada cak-cak batuk ya. Pak Leo, terima kasih Kang. Siap, mudah-mudahan jelas Pak Leo ya. Besoknya masuk angin, Masya Allah. Dikerok Bu, Teh Mimin dikerok ya. Ayo, Mas Imam, jawab tuh Kang. Ayo, kenapa orang itu butuh duit? Gak ada duit, gak bisa beli makanan. Oh begitu. Ayo, siapa lagi boleh jawab? Kenapa orang itu semuanya senang duit? Ya, kenapa semua orang senang duit? Ya, kenapa Bu Wiwin? Ya, Bu Wiwin belum jawab itu. Ya, Abdul Al-Hafs. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Abduh ya. Sehat selalu Kang Abduh ya mudah-mudahan. Abu Ziyad, karena manfaatnya. Masya Allah, Abu Ziyad ya. Karena manfaatnya. Kenapa orang itu semuanya suka duit? Mas Imam Nawawi nggak ada duit, nggak bisa bayar pajak ya. ABDSS karena merasa butuh ya gitu ya. Bu Wiwin hanya ayam yang tidak butuh duit. Kenapa lari ke ayam Bu? Masya Allah. Kakang Pardi 77 alat tukar yang sangat fleksibel. Masya Allah. Bu Maisar nggak ada duit, susah. Masya Allah. Anak musnah duit bisa buat apa aja, semua bisa dengan duit. Nah, Munadia kira hanya ketawa. Ya Pak, di mana Kang Akung bingung mau jawab. Jadi yang benar itu karena banyak manfaatnya.
Ya, Tengku Abdul Latif, ahlan bila Ustadz, Masya Allah, mudah-mudahan. Ya, sehat selalu ya, Pak Tengku Abdul Latif. Pak Raifa, duit tidak dibawa mati, tapi kalau nggak punya duit hidup seperti mau mati. Pak Mas Duki untuk beli batu bara. Masya Allah, banyak banget Pak Mas Duki. Ya, jadi siapa nih satu lagi SZR. Assalamualaikum Sukabumi. Pasisian izin ikutan gabung Pak Ustadz. Siap, boleh monggo. Cuman saya bacanya susah nih SZR. Oke ya, saya ulang ya. Jadi kenapa duit itu disenangi semua orang? Karena banyak manfaatnya. Kalau kita jadi orang pengen disenangi orang, disenangi banyak orang, jadilah orang yang banyak manfaatnya. Ya, kenapa istri butuh dengan suami? Karena suami banyak manfaatnya. Kenapa suami butuh istri? Karena istrinya banyak manfaatnya buat suaminya. Begitu Kang Akung. Jadi ketika kita banyak manfaatnya, insya Allah orang itu senang sama kita. Urat nadi kedua. Pak Abdul, Masya Allah. Ya, jadi intinya itu Pak. Banyak manfaatnya. Iya, begitu ya. Tony Garut, ya begitu Pak Tony Garut. Ya. Gitu Pak Tony. Apa-apa menggunakan pembayaran dengan duit. Jadi banyak manfaatnya. Kita pun demikian. Seorang yang zuhud, dia banyak amalnya. Gitu. Jadi dia manfaat kemana-mana, begitu ya. Tentunya yang baik ya. Makanya aksaruhum amalan solihan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah yang ini. Nah, mana nih? Waduh, mana tadi catatannya ya? Sebentar. Bentar nih Pak. Nah ini. Ya, pertama kita pahami dulu tentang makna zuhud ya. Jadi zuhud itu intinya menyederhanakan tentang dunia. Begitu, itu zuhud ya. Jadi tafsirnya jangan yang jelimet-jelimet gitu. Jadi zuhud itu sederhana tentang dunia. Nah, kalau bahasa nasoihul ibad itu urusan dunia disimpan di tangan dan urusan dunia simpan di tangan dan Allah simpan di hati ya. Munadi akhirah halaman 122 Bu Haji. Ya, 122. Nah, ini ya di sini ya. Manidda'a, emanya adalah isim syarat ya. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Idda'a ini fi'il madi. Ya, fa'ilnya huwa kembali ke eman. Az-zuhda maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Halaman 122 Bu Haji ya, 122. Ini halamannya. Nah ini 122 ya. Oke. Ya. Pak Rozi masih ada, Pak Rozi. Pak Hamid 60. Ustadz Azhari masih. Masya Allah. Jadi man isim syarat sebagai mubtada. Idda'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Az-zuhda maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Oke. Fi huruf jer. Ad-dunya majrur yang dijerkan dengan kasro muqaddar. Thumanya huruf atof. Ghadiba. Ya. Ghadiba itu fi'il madi ya. Bukan majhul. Kalau majhul itu ghadiba. Ini ghadiba. Baru mimman. Min huruf jar man isim mausul sebagai majrur. Yankusu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Inda zorof makan. Ahli mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Ha domir mutasil sebagai mudof ilaih.
Nah, baru fahuwa kadzibun fi da'wahu. Nah, fa-nya ini robito. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Kadzibun khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Fi huruf jer. Dakwa majrur yang dijerkan dengan kasro muqaddar wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Huwa kadzibun fi dakwahu. Ini sebagai jawab man. Ini jawab man ya. Nah itu. Jadi barang siapa dia mengaku zuhud. Dia mengaku zuhud. Fid dunya. Tentang dunia. Tsumma ghadiba. Kemudian dia marah. Mimman kepada orang yang yankusu. Yankusuhu inda ahliha. Ya. Ini silah mausul ya. Yankusuhu inda ahliha. Tadi saya udah sebut belum ini silahnya. Kemudian dia marah kepada orang yang dia menguranginya ketika pemiliknya. Apa ini maksudnya? Pemilik dunia ya. Nah, ada seseorang mengaku dirinya zuhud ya. Tapi ketika kesenggol sedikit, tahu kesenggol Kang Dendo? Miliknya tersenggol sedikit ya. Lalu dia marah. Lalu dia marah, merasa berkurang miliknya. Ya, contoh, milik itu gak mesti berupa harta yang tampak. Ya. Ketika adik kita, nah itu, adik kita terasa tidak menghargai kita sebagai kakaknya. Itu namanya miman yankusu inda ahliha. Lalu dia marah. Padahal sujudnya kalau sholat lama. Ya, sujudnya lama. Bahkan ahli bersodakoh. Ya. Tapi begitu tersenggol harga dirinya. Lalu dia marah. Fahuwa kadzibun fi da'wahu. Maka dia adalah bohong. Pembohong di dalam pengakuan zuhudnya. Tuh, begitu. Jadi orang zuhud itu tidak marah apapun yang terjadi. Ada seorang ustadz, jamaahnya tidak menghargai dirinya. Dia merasa orang itu telah mengurangi harga dirinya. Lalu dia marah, tidak tegur sapa, tidak tersenyum, tidak menyapanya. Fahuwa kadzibun fi da'wahu. Ya. Maka dia pendusta dalam pengakuannya. Nah, begitu Kang Dendo. Begitu juga nih Mbak Hilya, kalau suami tidak menghargai istri itu sama kah Pak Ustadz? Sama. Seorang istri merasa tidak dihargai oleh suaminya. Karena dia sudah berbakti betul-betul. Sudah mengabdi betul-betul. Tapi suaminya tidak menghargainya. Lalu dia marah dengan sikap cuek atau sikap masa bodoh. Dan sepadanya. Dia masuk kategori fahuwa kadzibun fi da'wahu. Kadang kita nggak terasa ya, merasa harga diri kita terusik. Seorang anak tidak menghargai kita sebagai orang tuanya. Lalu kita marah kepada anak. Harusnya mawas diri, kenapa anakku tidak menghargai? Kenapa suamiku tidak menghargai diriku sebagai istrinya? Kenapa aku tidak dihargai oleh istrinya? Introspeksi. Lalu tidak usah marah. Kembalikan semuanya ini kepada Allah. Doakan mereka. Adem kan? Maka orang zuhud itu luar biasa ya. Makanan orang zuhud adalah halalan thayyibah. Pak Muhammad la haula wala quwata illa billah. Nakbusnya terima kasih dicuekin. Ikut pengajian tidak disapa. Biasa aja. Mungkin Ustadz terlewat. Begitu. Ya. Ya, gitu ya. Mungkin Ustadz terlewat. Itu. Allah kadang menguji kita, mengukur kita. Sampai mana zuhud kita. Nah, begitu. Ya. Kadang Ustadz tidak merasa dihargai oleh sebagian jamaahnya. Lalu dia bersikap beda dengan yang lain yang menghargai.
Tidak zuhud dia. Ya, mudah-mudahan nyambung ya. Kang Dendo Giai Afan tadi sempat nge-lag wifi-nya. Oh begitu. Alvan, kalau deket mah, Masya Allah, mau sowan ke Abu ya subhanallah. Mas Alvan, mudah-mudahan Allah pertemukan Mas Alvan. Saya biasa dicuekin, tapi nanya kenapa ya. Gak zuhud saya. Masalah Bu Iwin jangan sedih. Wah, bawah hidayah tersentil Ustadz, subhanallah. Ya, begitu ya. Itulah zuhud. Makanya orang zuhud itu aktsaruhum amalan solihan. Dia selalu banyak melakukan amal-amal soleh. Iya, dia tidak peduli dengan sikap yang merugikan dirinya. Ya, maksudnya sikap orang lain yang merugikan dirinya menurut hawa nafsunya. Ya, oke, kalau menurut wahyu terangkat derajat kita. Ketika kita dicuekin oleh seseorang, justru kita harus senang karena orang itu akan mengangkat derajat diri kita. Ya, mengangkat derajat diri kita. Ya, kita harus terima kasih sama dia yang mencuekkan kita. Dengan kita bisa bersikap sabar, dengan kita tidak terpancing emosi, maka nilai zuhud kita terangkat sebab dia. Itu Kang Agung, Abah Oji, Pak Supri ya, Kang Abdul Papua, itu kadang kita itu merasa malah marah gitu ya. Padahal Allah itu sedang mengangkat derajat kita. Kenapa kita tidak ambil derajat itu? Ya, malah kita kepancing untuk melayani nafsu kita. Nah, begitu Mamah Inam. Betul kata Mama Hinam itu. Cipinang Mahfudo hadir, Masya Allah. Mahfudo mudah-mudahan istiqomah ya Cipinang. Begitu Pak Muhammad. Masya Allah, tanda orang soleha tuh. Kata Pak Muhammad juga, Teh Mimin tanda orang soleha. Banyak yang nyuekin. Iya. Begitu. Semakin dicuekin, semakin mustajab doa-doanya. Begitu. Jadi orang yang nyuekin itu aslinya mengangkat derajat kita di sisi Allah. Pak Diwaluyo dicuekin biasa saja. Begitu Pak Hadi. Pak Bahrudin setuju Pak Guru. Tuh, begitu Pak Bahrudin. Ya. Itulah zuhud. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang zuhud. Sederhana tentang urusan dunia. Ya, jangan dipersulit gitu. Kenapa dia tidak menghormati kita? Biasa aja. Emang aku layak tidak dihormati. Begitu. Ketika itu yang ada dalam hati kita, maka kita akan selalu bahagia. Panjang umurnya. Begitu. Munadia Khiro, Masya Allah, pas banget temanya. Subhanallah, saya diingetin lagi, disentil lagi, subhanallah. Bu Wahidah, jadi biarin aja kalau kita tidak, apa tuh? Iya begitu ya. Masya Allah. Mama Inam, amin. Kang Akung, amin. Mbak Malia, makasih Yai udah ngasih obat. Masya Allah. Pak Supri Alvan di Cengkareng ya. Saya di Duri ke Sambi, biar nanti bareng ketemu Pak Ustadz. Masya Allah. Siapa Supri, monggo bawa tuh Mas Alvan di Cengkareng ya. Pak Rofia, makasih ya. Nah, itulah zuhud ya. Dan ingat susunan zuhud itu pertama makanan halal. Ketika kita makanannya selalu halal, maka kita itu ada rasa takut kepada Allah. Lalu naik menjadi zuhud, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa demikian ya. Oke, Bu Wahidah, kalau kita tak dihargai, jadi biarin aja. Yang penting fokus tujuan kita untuk ibadah. Masya Allah. Begitu Bu Wahidah. Time Iswar, siap semuanya ikuti nasihat Ibnu Mas'ud yang disampaikan Ustadz. Dan tetap waspada dengan dasi. Masalah Pak Hadi Waluyo, Pak Supri, apa kabar Pak Supri? Itu Pak Hadi nanyain Pak. Mas Imam Nawawi, oke ya, begitu ya. Jadi ini kalimatnya pakai sarti ya, ingat ya, syarat dan jawab kalau satya itu. Jadi barang siapa dia mengaku zuhud ya, tentang dunia,
kemudian dia marah dengan orang yang dia mengurangi ya, mengurangi indah ahliya ketika indah ahliya di sisi miliknya, di sisi ahlinya itu maksudnya gitu ya. Jadi apa yang ada pada diri kita, jabatan atau posisi sebagai apa kita gitu. Terus merasa ada seseorang yang menguranginya, lalu kita marah. Fahuwa kadhibun fi da'wah. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tetap siap Bu Wiwin. Ada acara ya, selesai kita, Masya Allah udah jam 9 ya, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat gitu ya. Oke, kita doa dulu karena udah jam 9:08 ternyata. Pak Rafri kena bener ya, Masya Allah. Gitu Pak Rafri ya, mudah-mudahan sebagai obat lah begitu Pak Rafri ya, walaupun pahit telan insya Allah. SZR ya Allah, penjelasan sepuh dan berpengalaman, mudah dipahami. Dianya guru, apa deh? Dianya guru, subhanallah. Oke siap, Pak Mas Tuki terima kasih, Pak Muhammad terima kasih banyak, Ustadz Azari terima kasih, kemudian Mama Inam atur nuhun guru, Mas Imam di sini udah jam 10:08 pagi, Masya Allah betul ya Mas Imam ya, jam 10 ya, Masya Allah. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Azari, Pak Mas Tuki, Mas Imam, Muna di akhirah, Pak Haji Mamat. Sambung lagi. Pas sambung lagi udah habis Pak Haji, Masya Allah. Lihat di YouTube aja Pak Haji. Mbak Hilya juga alhamdulillah terima kasih, Mama Inam, kemudian Kang Abdul Papua ya, Mahilya, Mbak Erlina, Masya Allah ternyata ada nih Mbak Erlina, Slawi Channel ternyata alhamdulillah sampai selesai ternyata Slawi Channel, subhanallah. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya, Masya Allah. Temimin terima kasih, Pak Muhammad, insya Allah coba amal ilmu Ustaz. Insya Allah terima kasih pengajian Yai Kang Akung ya. Itulah sapaan Kang Akung. Sapaan terakhir itu beliau begitu. Alhamdulillah terima kasih. Kemudian Pak Abduh Al-Hafiz ya. Waalaikumsalam tabarakallah. Amin. Mbak Malia amin. Qabil tu guru Pak Hadi Waluya. Oh iya jam 9:10. Nggak terasa ngaji sambil ngomong asik juga. Masya Allah. Sambil ngomong ya Pak ya. Masya Allah siap. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hadi ya. Oke kita tutup hari ini, insya Allah kita besok bertemu lagi di Tafsir Jalalain ya. Cukup hari ini kita tutup ya. Pak Ahmad Rifai, Masya Allah ternyata hadir juga Pak Ahmad Rifai, barokallahu lana. Masya Allah. Sehat Pak Ahmad Rifai ya. Mana doanya Pak Ahmad Rifai? Biasanya doain semoga semakin sejahtera. Kang Dendo Sukron ya, kobil tu, itulah ciri khas Kang Dendo ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Insya Allah kita lanjut. Saya ada offline bentar lagi mau siap-siap ya. Oke, kita tutup. Bawah Hida Mahfuzia sekarang live-nya siang ya. Iya gitu, Bawah Hida agak siang ya. Mudah-mudahan Bawah Hida tetap bisa hadir. Pak Refri terima kasih Yai. Kang Abdul mana Kang Abdul ya. Oke, Pak Adi terima kasih. Saya tutup ya.